Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bersama saya Suyati, berasal dari SMP Negeri 9 Tanah Putih. Dan saya Zulman, berasal dari SMP Negeri 7 Tanah Putih. Saya Evanila Nasution, berasal dari SMP Negeri 8 Bangko Pusako 1 Apa. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Apakah nanti sudah sesuai dengan tema kita, lalu sudah memberikan kunci dan nanti saya akan mendengarkan respon jawaban dari kunci, apakah sesuai pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan jangan lupa Bu Eva harus disesuaikan nih dengan prinsip coaching ya. Dan caranya itu ada pemitaan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Eva. Boleh? Boleh. Nah, yang pertama itu, apa sih yang nanti akan Ibu Eva kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, tentunya kompetensi dalam melakukan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut ya, Eva, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bu Eva kembangkan secara positif? Yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira nih, indikator pencapaiannya itu apa ya? Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Coaching itu bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nanti Bu Eva melakukan proses coaching dengan coaching, dan nanti setelah Bu Eva coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Eva ya. Terima kasih Bu Eva. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Julman, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam, Bu Eva. Alhamdulillah sehat. Bu Eva, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ini katanya ada ya Pak yang mau dibicarakan. Ini ada waktu 15 menit Pak. Kira-kira apa ya Pak yang mau dibicarakan? Iya Bu, ada yang ini saya ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati selama ini Bu, cara belajar itu masih monoton Bu. Metode pelajarannya seperti itu juga dengan metode konvensional Bu. Seperti itu. Jadi saya lihat siswa terkadang bosan ya Bu dengan pembelajaran seperti itu. Jadi baiknya ada metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan perkembangan zaman saat ini Bu. Setelah kita berbincang-bincang ini kan Pak, Iya. apa sih harapan Bapak? Yang saya harap Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan guru tersebut supaya metode pembelajaran di sekolah di kelas itu bisa bervariatif seperti itu. Perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi begini Bu, saya ingin perubahan baik itu metode pembelajarannya, model pembelajarannya,
media pembelajarannya supaya bervariatif Bu. Mengingat sekarang kan zamannya cukup berkembang Bu ya, bisa media metode dan model pembelajaran lainnya seperti Quizzes, Canva, dan minimal untuk lebih minimalisnya pakai PPT bisa juga diterapkan di kelas seperti itu. Saya harapkan seperti itu. Itu ya Pak harapannya. Jadi jika itu adalah kondisi yang idealnya ada di level 1 sampai 10 Pak. Kondisi ini ada di level berapa lah kira-kira ya? Saya rasa untuk saat ini Bu kondisinya masih level 5. Mengingat di sini kan banyak guru senior yang ajar seperti itu. Jadi level 5. Jadi masih di level 5 ya Pak. Iya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Bapak ingin adanya perubahan, Bapak ingin level berapa? Saya menginginkan level 8 Bu. Mengingat lebih baiknya idealnya 100 ya, 10 ya. Dari skala 1 sampai 10 kan ini idealnya 10, namun mengingat tadi rekan guru sudah tadi 8 itu sudah cukup untuk didapatkan. Jadi masih ingin level 8 ya Pak. Nah, Yes. untuk mencapai ke level 8 tersebut Pak, Iya. kira-kira apa sih rencana Bapak dan mau berbuat apa kepada rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu ya. Apa mungkin saya buat pendampingan atau mentoring saja Bu ya ke rekan-rekan guru yang lain secara bergiliran seperti itu. Pendampingan atau mentoring ya Pak. Iya. Ada strategi lain gitu Pak selain mentoring itu? Untuk strategi saya akan mengkonsultasikan dulu sama kepala sekolah saya Bu untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di kelas. Jadi ada dua pilihannya ya Pak, Iya. yaitu melakukan mentoring dan Iya. mengadakan semacam pelatihan ya Pak. Iya. Nah, di antara dua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak yang mana ya Pak? Sepertinya kalau untuk yang Ibu sampaikan tadi lebih nyaman gurunya itu lebih ke mentoring ya. Mengingat tadi banyak kondisi guru-guru yang sudah senior ya, kalau mungkin ikuti supervisi atau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, kemudian waktu yang tersita ya seperti. Jadi dari kedua itu Bapak memilih metode mentoring Iya. dibanding metode pelatihannya Pak. Seperti itu. Untuk metode mentoring ini, kapan kira-kira Bapak laksanakan? Mungkin secepatnya ya, mungkin insya Allah saya bisa laksanakan 2-3 minggu dari sekarang. Saya rencanakan seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Iya. Dalam kegiatan mentoring nanti, adakah yang akan membantu Bapak untuk melaksanakannya? Untuk kegiatan ini mungkin saya akan minta bantu sama teman-teman guru lain ya, yang istilahnya bisa diandalkan seperti Ibu Fitrianti dan Ibu dan Pak Henry seperti itu. Baik, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan Bapak ya. Iya. Kira-kira gini ya Pak, Ah, yang apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita yang sebentar ini? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan guru dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Jadi dari pembelajaran monoton hingga menjadi pembelajaran yang bervariatif di kelas seperti itu. Dengan metode-metode itu. Baik Pak, Ya. Bapak sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara Bapak membantu rekan-rekan Bapak. Ya. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bapak ke depannya. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya permisi dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Baik, Bu Eva, gimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Oke. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Eva ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Eva dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Eva? Tadi Bu, selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan alur filter, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Dan saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Oke Bu Eva, jadi Bu Eva sudah
sudah berhasil nih ya dalam melakukan proses coaching dengan menggunakan Alur Tirta, serta Ibu Eva juga sudah mampu nih dalam menggali potensi dari coaching tersebut dalam menanggapi solusi dari permasalahan coaching tersebut. Oke, saya tadi sudah mendengarkan ya percakapan Bu Eva dengan coaching, di mana Bu Eva juga sudah fokus ya terhadap coaching. Artinya di situ Bu Eva sudah ada nih present atas atau kehadiran penuh. Kemudian tadi Bu Eva juga mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu Eva juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada luar biasa apa yang sudah Bu Eva berikan pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Eva kedepannya bisa sukses ya, dan dimudahkan lagi lah dalam proses coaching berikutnya. Oh ya, Bu Eva, satu lagi boleh saya tanya nih? Boleh Bu. Untuk kedepannya nih, kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Bu Eva kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Yang saya ingin kembangkan yaitu lebih memahami alur kita lagi Bu dalam melakukan coaching selanjutnya, sehingga lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu Eva, luar biasa jadi Bu Eva ini ya. Nah, hari ini Bu Eva ternyata sudah memahami dan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, tapi padahal tadi saya lihat nih Bu Eva sudah cukup baik loh menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Eva, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu Bu Eva ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah mengamati saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakannya lebih baik lagi coaching berikutnya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik kabar saya Pak. Dengar-dengar tadi Bu Yati ada yang ingin di coaching ya sama Bu Eva ya terkait dengan pembelajaran Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Jadi saya di sini akan menjadi observer Ibu ya sama Ibu Eva untuk melihat mengamati sejauh mana nanti hasil coaching Ibu. Iya Pak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan observasi dengan coaching kita ya. Coaching ini yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, itu pertama. Alur kita belum tahu kan. Kemudian yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kategori yang sampai kualifikasi. Nah, itu juga sebagai coach ya. Kemudian yang ketiga, nanti juga saya akan minta respon atau apa dari Ibu Eva sebagai coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan dijawab Ibu Eva, sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Harus sesuai dengan prinsip coaching di antara pembukaan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, ada yang pertanyaan Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Terus Pak, selama sama tanya saya. Lanjut sama saya. Stop dulu. Cut dulu. Langsung aja. Assalamualaikum Bu Suyati. Waalaikumsalam Mbak Eva, sini Bu, silakan dulu Bu, mari Bu. Iya. Selamat siang Bu Eva, apa kabarnya hari ini Bu Eva? Alhamdulillah, baik Bu. Iya, terima kasih Bu Eva telah mau hadir kemari. Hari ini boleh nggak kita ngobrol sedikit Bu Eva ya, sekitar 10 atau 15 menit dulu Bu Eva? Ya boleh lah Bu. Malah aku yang senang loh Ibu ajarin ngobrol ini sebenarnya. Mungkin Ibu lihat dari wajahku ada permasalahan sedikit beberapa yang menjadi pikiran sama saya. Oh gitu Bu Eva ya. Kira-kira nih Bu, setelah kita diskusi hari ini, tujuan apa sih yang ingin Bu Eva harapkan dari diskusi hari ini? Dari permasalahan saya ini yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat belajar murid saya Bu. Semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mereka bisa aktif seperti itu. Oh gitu Bu Eva.
Kira-kira nih permasalahannya apa yang terjadi ya Bu di kelas Ibu itu? Permasalahannya Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid itu kurang aktif. Dia pasif gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Bisa Ibu ceritakan secara detail gitu, siswa seperti apa yang Ibu maksud? Atau ada ciri-ciri khusus yang Ibu lihat selama proses pembelajaran? Ada beberapa murid yang mengobrol gitu Bu, ada yang menggambar, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang main-main, seperti itu Bu. Itu ada di kelas 7 dan ada juga di kelas 8 seperti itu. Ya, nah, kira-kira nih Bu Eva ya, kalau kita buat sebuah rentang ya Bu, antara rentang 1 sampai 10 nih, kira-kira ini Bu Eva ini ada di rentang berapa? 5. Nah, setelah kita diskusiin nanti, Ibu berharap Ibu nanti mau di rentang berapa? Ya namanya harapan itu kalau bisa ya 10. Cuma dari melihat kondisi anak-anak itu dan mata pelajaran saya matematika, mungkin di 8 aja saya sudah puas gitu untuk sementara ini, tapi itu kedepannya akan saya tingkatkan lagi. Apa ya menurut Bu Eva yang menjadi penyebab siswa-siswa Bu Eva itu kurang aktif? Apakah ada hal-hal yang terlupakan ketika Bu Eva melakukan pembelajaran? Nah, tadi aku bilang kan Bu, pelajarannya matematika, mungkin materinya kurang menarik atau penyampaian saya mungkin yang terlalu monoton, mungkin bisa itu Bu, sehingga anak itu jadi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di pembelajaran saya Bu. Begitu ya Bu Eva ya. Nah sekarang coba kita pikirkan nih Bu Eva, solusi apa sih kira-kira yang bisa kita coba sehingga ketika Bu Eva nanti dalam memberikan pembelajaran siswa bisa aktif ya, dengan cara Bu Eva bisa membuat pembelajaran interaktif gitu dengan menggunakan permainan atau dengan diskusi kelompok gitu. Bisa juga ya Bu, saya akan mencoba seperti yang Ibu sarankan tadi, bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman seperti membuat pembelajaran dengan angka, setidaknya poin-poin, menunjukkan video, presentasi yang interaktif, bisa juga kayak diskusi tadi yang seperti yang Ibu bilang, yang bisa juga itu ya saya coba. Setelah mencoba berbagai solusi tadi gitu kan Bu Eva, penting nih bagi kita untuk merefleksikan hasilnya. Apa saja sih yang berhasil dan apa saja yang perlu kita perbaiki setelah kita mendapatkan solusinya itu Bu Eva. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi tadi Bu. Mungkin saya akan mengamati perkembangan murid-murid tersebut biar nampak hasilnya. Mungkin secepatnya kalau saya masuk, saya akan membuat perangkat yang lebih menarik seperti itu. Oke Bu Eva ya, jangan ragu lagi untuk berbagi pengalaman Ibu dengan guru lain. Nah kita harus bisa saling berbagi dan saling belajar sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita ya Bu Eva ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Semoga ada kesempatan ke depannya kita bisa bercerita lagi dan saya ada hasil setelah saya membuat pembelajaran yang lebih menarik Bu. Terima kasih loh Bu, waktunya ini sangat membantu saya. Oke Ya Bu Bu. Eva, ya baik Bu Eva. Ini Bu, saya mau masuk kelas. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan Bu. Iya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eva. Bapak Ibu, kita jumpa lagi dulu ya. Iya Pak. Tadi Ibu sama Ibu Eva juga udah coaching dari dia. Iya, Pak. Kasih saran. Apakah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Pak. Dan bisa tadi Pak coachingnya. Setelah melakukan proses tadi Bu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada coachingnya Bu terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Baik Pak. Tadi selama saya melakukan coaching dengan Bu Eva, saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan tahapan Anutirta ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, saya juga menanyakan identifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan
rencana aksi serta tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut, Pak. Baik. Nah, jadi Bu sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching dengan Halo Kita, serta Ibu sudah mampu dalam menggali potensi dari coaching tersebut dalam menggali solusi dari permasalahannya Bu. Oke, saya tadi juga mendengarkan percakapan Ibu tadi dengan coaching. Ibu sudah fokus dengan coaching, kemudian artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian dengan aktif, kemudian tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan proses coaching hari ini Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan dimudahkan lagi dalam coaching berikutnya Bu. Kemudian ya satu lagi Bu ya, boleh Bu ya. Boleh, Pak. Untuk kedepannya Bu, kompensasi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, untuk kedepannya Pak, setelah saya coaching hari ini, saya ingin kedepannya itu saya ingin lebih memahami lagi ya Pak ya, coaching dengan menggunakan Algoritma dan lebih mendalaminya lagi supaya untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk melakukan coaching berikutnya. Luar biasa Ibu hari ini Bu ya, dan lebih memahami Algoritma yang dalam coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan Algoritma, dan saya akhiri sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Julman, apa kabar Pak? Waalaikumsalam baik Pak, alhamdulillah kabar baik. Sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu. Siang ini Bapak ada kegiatan coaching ya Pak? Iya, Dengan Bu. Bu Suyati. Betul Bu. Saya ingin mengamati Bapak, tidak apa-apa Pak? Tidak apa-apa boleh. Alhamdulillah. Iya, Bu. Baiklah Pak, ini sebelum kita melakukan coaching terlebih dahulu kita mendiskusikan rubrik penilaian yang diamati dalam kegiatan coaching ini ya Pak. Betul, ya. Yaitu satu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Kedua, apakah sudah memberi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Baik, Bu. Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Iya. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik. Seperti itu ya Pak, Ya. itu penilaiannya. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh. Boleh Pak. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi Bu, saya ini kompetensi tentu saja yang perlu saya kembangkan adalah dalam coaching ini. Yang pertama adalah ada menu, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan Bu. Ada Coaching ini. ada tiga ya Pak. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk itu. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan? Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan dunia, kemudian bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahan yang disampaikan. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Ya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi, nggak apa-apa ya Pak? Iya betul. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya betul. Assalamualaikum Pak Julman, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Assalamualaikum Bu Yati, alhamdulillah sehat. Bu Yati apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Ada apa ya Bu Yati? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Ibu ceritakan ke saya. Oh iya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya ya kalau saya itu ganggu Bapak. Mudah-mudahan Bapak hari ini tidak sibuk kan? Enggak Bu, saya nggak sibuk dan jam saya kosong hari ini. Memang ada apa ya Bu ya? Gini Pak ya, saya sebenarnya ini sih ingin ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Julman. Iya Bu. Ya sekitar 10 atau sampai 15 menit itulah Pak. Boleh Bu.
Bisa kan Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak ya. Apa tujuan dari obrolan kita pada hari ini? Dari Ibu ingin ceritakan tadi apa tujuannya? Dari obrolan hari ini Iya. sih saya inginnya mendapatkan solusi ataupun masukan, mana tahu dengan saya berdiskusi dengan Pak Dirman, saya mendapatkan ide untuk dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kalau boleh tahu, Bu, masalah Ibu apa ya, Bu? Gini Pak ya, sebenarnya saya ini lagi bingung Pak ya melihat anak-anak saya khususnya di kelas 9 ya, Iya. di mana saya melihat ketika dalam pembelajaran khususnya dengan menggunakan metode diskusi kita kan membuat kelompok tuh. Betul. Ya. Nah kalau tahun lalu tuh ketika saya membuat kelompok diskusi bagi anak, mereka itu siap menerima kelompok yang telah dibagi tersebut. Iya. Mereka tidak ada pilih-pilih kelompok, gitu kan? Mereka tidak ada pemisahan. Gitu. Nah, namun beda pada kali ini Pak Dirman. Pada kali ini siswa kelas 9 saya itu ketika saya membuat metode diskusi, mereka itu seakan-akan semacam ada pemisahan gitu Pak. Mereka akan-akan ingin memilih kelompoknya sendiri, tidak mau bergabung dengan kelompok atau teman-teman yang lain itu Pak. Oke. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan saya menangkap bahwasanya Ibu merasa bingung dengan murid yang belum ada rasa bersama-sama dan kebersamaan dan kerjasama kelompok yang di dalam pembelajaran ya. Iya begitulah Pak, yang saya alami saat ini seperti itu Pak. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa murid belum bisa kerjasama Bu. Kalau Ibu idealnya murid itu bagaimana Bu? Saya ingin Pak ya, ketika mereka dalam pembelajaran, apalagi dengan metode berdiskusi, Ya. yang mana mereka sudah dibagi kelompok, saya ingin mereka ketika berkelompok itu bisa saling berkolaborasi, ya, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu bisa mereka kerjakan dengan baik. Gitu, Pak. Berarti intinya berkolaborasi ya Bu. Ngomong-ngomong Bu, apa yang sudah Ibu lakukan kepada murid agar mereka bisa kompak dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang bersama-sama? Sebenarnya sih Pak, saya sudah membuat rencana pembelajaran itu dengan menekankan metode diskusi, yang mana dengan metode diskusi yang saya perhatikan itu seharusnya kan bisa membuat siswa itu lebih aktif gitu Pak ya. Selain itu juga mereka bisa saling akrab gitu, nah seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Syati sudah masukkan waktu pembelajaran diskusi dalam pembelajaran. Ini sudah bagus Bu ya, cuma metode aja yang sudah sesuai dengan tujuan. Namun kerja sama-sama kolaborasi dan kelompok itu yang belum ya. Kalau kita skala dari skala 1 sampai 10, untuk sekarang posisi Bu berapa posisi sekarang? Kalau melihat kondisi sekarang Pak ya, Iya. dengan kondisi yang saya hadapi ini, saya merasa saya ini masih berada pada di level 5. 5. Jadi Ibu inginnya posisi berapa? Kalau bisa, Iya. kalau bisa sih kita inginkannya di level yang lebih tinggi kan gitu kan, dengan angka 10. Namun Iya. saya bisa mendapatkan di level 8 atau 9 itu merupakan sudah sesuatu yang luar biasa buat saya Pak. Oke, kira-kira selain metode diskusi, tadi bukan bicara tentang metode diskusi ya, kita kembali ke metode yang disampaikan tadi. Ada kira-kira cara lain ya untuk mencapai tujuan tersebut? Iya ya Pak ya, sebenarnya di dalam RPP yang saya buat itu sebenarnya saya sudah memberikan motivasi ya, maksudnya ada motivasi seharusnya disampaikan kepada anak ya ketika sebelum belajar berlangsung. Mungkin dengan memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran, ya kan. Setelah itu memberikan penilaian sikap, bahwasannya ketika berdiskusi itu ada penilaian sikap yang dinilai, kan gitu kan. Dan setelah itu kita di akhir kegiatan juga membuat refleksi dan juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Jadi Ibu sudah menyusul lah ya, motivasi yang saya katakan tadi, kemudian evaluasi dan refleksi yang kemudian selanjutnya Bu. Itu kan tadi proses pembelajaran, tadi Ibu menyampaikan dalam proses pembelajaran. Sekarang kalau di luar pembelajaran bagaimana solusinya? Mungkin saya bisa membuat semacam pertandingan Pak ya, pertandingan bergu atau semacam pertandingan antar kelompok gitu Pak ya, di luar pembelajaran gitu Pak. Wah luar biasa Bu ya, ada ide-ide baru dari Ibu nih. Kira-kira terkait rencana yang bersama dengan Kapten, kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana rencana itu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan
kemudian Bu, terakhir kepada komitmen Bu. Itu kan intinya tanggung jawab ya. Bagaimana komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi tadi? Ya, sebelumnya nanti saya akan membuat RPP ya Pak ya. Di Iya. mana dalam RPP itu saya lebih menekankan tentang metode diskusi Pak ya. Iya. Dengan penilaian yang diutamakan adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan yang diawali dengan memberikan motivasi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran juga ada permainan untuk melatih kebersamaan dalam sistem berebut. Oke. Kira-kira Bu, ini pertanyaan siapa yang bantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Yang pastinya untuk pertama kali sih nanti saya akan buat sendiri nih, ya. Nah berikutnya baru saya minta teman saya, rekan sejawat saya untuk menelaah ya, mana tahu ada dalam pembelajaran saya itu ya, misalnya pembelajaran itu yang perlu direvisi. Nah, itu sekali Ibu, apa yang sudah dapat dari kesempatan terakhir? Alhamdulillah Pak ya, dari percakapan ini tadi saya bisa mendapatkan ide ataupun juga masukan ya Pak ya, sehingga saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang mana saya berharap saya bisa melaksanakan diskusi secara bersama-sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya permisi Pak. Assalamualaikum Pak. Baik Pak, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Apa ya Pak? Ini satu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, jadi tadi selama saya coaching tadi Bu sama Ibu Suyati, saya sudah melakukannya sesuai dengan tahapan algoritma, yakni menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Dan saya juga memberi potensi dari Coach Ibu Suyati untuk menemukan solusi dari permasalahan di dapur. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak dalam melakukan proses coaching ini dengan alur filter, serta Bapak sudah mampu dalam menggali potensi dari coach tersebut dalam menggali solusi dari permasalahannya. Baik, saya tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak tadi dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa ya Pak untuk hari ini yang Bapak lakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan melakukan coaching berikutnya lebih baik lagi. Oh iya Pak, ada satu lagi ini, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya Bu, yang pertama adalah saya akan mendalami lagi Bu, dan yang kedua adalah menggali lagi tentang kompetensi alur cerita lagi dalam melakukan cerita Bu. Jadi akan saya memantapkan lagi, menebalkan lagi kompetensi dari alur cerita itu. Demikian Bu. Baik Pak, luar biasa lah Pak ya, lebih memahami dan mendalami lagi alur cerita supaya lebih baik lagi ke depannya. Padahal ya Pak, tadi sudah baik sekali loh kalau menurut saya. Terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah memberi kesempatan saya mengamati Bapak melakukan coaching. Sama-sama. Terima kasih juga Bu, Ibu telah mengobservasi saya. Assalamualaikum, aku ada urusan lainnya Pak. Siap Bu, terima kasih. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2 dan 3 dari kami. Semoga
kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita. Dadah!